kitab 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-6. Dua Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 dan 12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian: Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, kita di sini belajar tentang tabut Tuhan, dan semua kita pasti mendengar dan mengerti dan menyadari akan kedahsyatan dari tabut Tuhan atau tabut perjanjian ini. Bahkan gereja-gereja kebanyakan sekarang itu, apakah itu gambar atau replika, ya, selalu menaruh di depan gereja itu tabut, ya, tabut Tuhan, tabut perjanjian. Ada yang kecil, ada yang mungil, hanya ditaruh di mimbar. Ada yang super besar, ada yang juga sangat besar ditaruh di depan. Ya. Dan biarlah itu menjadi keinginan, kerinduan masing-masing dari yang memasangnya. Dan kita saat ini belajar juga tentang tabut perjanjian di sini, bahwa ayat 11 ini didahului dengan keinginan dari Raja Daud untuk memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yearim ke Sion, ke kota Daud. Dan ternyata gagal, gagal. Bahwa ketika Daud membawa tabut perjanjian pertama kalinya ini, dia melakukannya sesuai dengan apa yang dipandangnya baik. Padahal tidak boleh seperti itu. Ya. Bayangkan bahwa tabut perjanjian atau tabut Tuhan yang seharusnya diangkut oleh para imam atau orang Lewi, ini dinaikkan ke kereta. Saya percaya keretanya itu kereta yang bagus. Kalau di sini di ayat yang ketiga dikatakan kereta yang baru, ya, berarti kan menurut Daud sudah sangat menghargai tabut perjanjian atau tabut Tuhan ini, karena dibawa dengan kereta dan keretanya kereta terbaru lagi, ya, pastinya kereta terbaik. Tetapi kita lihat pemikiran Daud yang baik ini. Bahkan mungkin Daud juga berprinsip semakin cepat semakin baik, ya kan? Naik kereta biasanya harus jalan diangkut. Ini naik kereta semakin cepat semakin baik. Ternyata aturannya tidak seperti itu. Jadi aturan yang menurut manusia baik belum tentu cocok dengan keputusan atau aturan Tuhan. Jadi yang harus kita pelajari adalah aturan Tuhan dan kita lakukan aturan Tuhan ini. Singkat cerita, kita tahu bahwa dalam perjalanan Usa menjamah atau berusaha memegang tabut perjanjian yang akan jatuh, dan Tuhan tidak suka. Tuhan membunuh Usa. Kemudian ayat yang ke-8 dikatakan Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Terjemahan lama, ya, terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama dan King James Version itu menulis bagus sekali, dikatakan maka sangatlah berduka cita Daud. Jadi
perbedaannya sangat jauh di sini. Bayangkan saya dulu berpikir, wah Daud begitu beraninya marah kepada Tuhan. Ternyata terjemahan yang tepat itu berkata, maka sangatlah berduka cita hati Daud. Ya. Dan singkat cerita, tabut perjanjian diletakkan di rumah Obed-Edom. Dan inilah yang kita baca tadi. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Di dalam kitab Tawarik, ya, kitab Tawarik dikatakan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan seluruh kepunyaannya. Berarti keluarganya diberkati, pekerjaannya dan semua hartanya diberkati Tuhan. Ya. Jadi betapa luar biasanya tabut Tuhan atau tabut perjanjian ini. Dan ini di zaman kita mengerti bahwa ini menggambarkan hadirat kemuliaan Tuhan. Kehadiran kemuliaan Tuhan. Nah, supaya tabut kemuliaan Tuhan itu hadir dalam keluarga kita, dalam gereja, dalam kehidupan kita. Ternyata itu tidak mudah. Untuk berhadapan dengan tabut kemuliaan Tuhan, itu tidak bisa berdua. Tidak bisa bertiga. Ya. Tabut Tuhan, imam besar ketika akan berhadapan dengan tabut, itu selalu dia sendirian. Tidak pernah ceritanya imam besar itu ditemani orang. Tidak pernah. Artinya bahwa untuk menikmati hadirat kemuliaan Tuhan ini, kita perlu menyendiri bersama Tuhan. Menyendiri bersama Tuhan. Sekarang terkenal mezbah keluarga. Oh iya, itu baik. Tetapi ada waktu-waktu khusus di mana kita harus sendirian dengan Tuhan. Ya. Tidak dengan istri, tidak dengan anak, tetapi sendirian. Anda tidak pernah membacakan kejadian atau kesaksian Tuhan berbicara secara khusus kepada 2 orang bersamaan. Biasanya Tuhan hadir, menyatakan kemuliaannya, berbicara, menyampaikan pesan kepada 1 orang. Oleh karena itu saya katakan bahwa betapa kita ini membutuhkan waktu-waktu sendiri bersama Tuhan. Tabut Tuhan atau kemuliaan hadirat Tuhan hanya bisa kita nikmati ketika kita sendirian. Lalu, sudahkah kita menyediakan waktu untuk menikmati kemuliaan Tuhan ini, hadirat kemuliaan Tuhan ini? Bahwa tidak akan rugi kita itu menyediakan waktu bersama Tuhan. Bahkan Matius 6 ayat 33, bukankah berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau akan menikmati tambahan-tambahan dari Tuhan. Nah itu loh bahasa gampangnya. Jadi tidak pernah ada kerugian ketika kita menyisihkan waktu untuk menyendiri bersama Tuhan. Malah yang ada adalah berkat. Bukan saja berkat untuk kita pribadi, tetapi ternyata untuk keluarga kita juga. Menghadapnya sendirian, tetapi berkatnya melingkupi seluruh keluarga. Wow, itu sangat luar biasa. Ya. Jadi kita lihat bahwa betapa pentingnya kita itu menyendiri bersama Tuhan. Menyendiri bersama Tuhan. Kemudian
hal yang penting juga kalau kita perhatikan bahwa untuk berhadapan dengan Tuhan, kekudusan itu begitu pentingnya. Ketika Daud gagal pertama kali membawa tabut perjanjian, kemudian dia mendengar ayat yang kita baca ini bahwa Obed Edom diberkati gara-gara tabut Tuhan itu, maka Daud kemudian berniat untuk membawa kembali. Dan dia berpesan kepada para imam dan orang Lewi, kuduskanlah dirimu semua. Kuduskanlah. Jadi tanpa kekudusan, tidak mungkin hadirat kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan. Sama dengan kehidupan gereja kebanyakan, tanpa gereja itu mengajarkan dan berpegang teguh pada pengajaran kekudusan, hadirat kemuliaan Tuhan tidak akan dinyatakan. Di dalam kitab Ibrani, kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-19, Ibrani 10 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Atau terjemahan yang lebih tepat, masuk ke dalam tempat maha kudus. Oleh darah Yesus. Darah Yesus berbicara apa? Darah Yesus berbicara tentang penebusan, tentang pengampunan dosa, tentang pengudusan. Bahwa hanya oleh darah Yesus saja kita bisa menghadap tahta kasih karunia itu. Kita bisa berhadapan dengan Tuhan tanpa takut mengalami kematian. Perhatikan betapa banyaknya orang yang beribadah, tetapi tanpa ibadah dengan kekudusan. Yang kita tanpa sadari, tetapi kita alami kebanyakan adalah, kita sebenarnya semakin hari semakin tidak tertarik kepada Tuhan. Artinya, sekalipun kita beribadah, manusia rohani kita ini semakin mati, semakin mati, semakin mati. Ketertarikan kepada Tuhan itu semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Ya. Kenapa? Karena memang untuk menghadap Tuhan, supaya kita tidak mengalami kematian, harus ada darah Yesus yang berbicara, harus ada pengudusan, hidup kudus. Padahal pelajaran tentang kekudusan, khotbah tentang kekudusan, zaman sekarang itu tidak disukai. Ya, tidak disukai. Kita senangnya impartasi pengurapan. Tidak salah. Kita senangnya nubuatan. Ya, nubuatan pribadi, nubuatan apalagi penglihatan segala macam. Tidak salah. Toh saya dan kita semua bergerak dalam hal itu. Tetapi kekudusan juga harus ditegakkan. Karena tanpa kekudusan, hadirat kemuliaan Tuhan itu tidak akan dinyatakan. Kemudian tabut perjanjian juga berbicara tentang takut akan Tuhan atau kehati-hatian. Anda bisa bayangkan Obed Edom ketika tabut Tuhan ini diletakkan, dititipkan di rumah Obed Edom. Anda bisa bayangkan itu. Dengan diawali mendengar Usa itu dihajar Tuhan sampai mati. Dengan sudah mendengar cerita tabut perjanjian dibawa ke tempatnya orang Filistin, ditaruh di kuil Dagon. Kuil Dagonnya itu patah, jatuh dan patah. Diulangi lagi, tetap terulang kembali. Patung Dagonnya nyembah tabut perjanjian. Ya.
Mereka sudah mendengar tabut perjanjian ketika ada di Filistin, maka orang-orang Filistin mendapatkan tulah. Dan sekarang dalam perjalanan ini, Tuhan membunuh Usa. Setelah itu baru dibawa ke rumah Obed-Edom. Saya percaya itu Obed-Edom setelah tabut perjanjian diletakkan di rumahnya, itu akan sangat hati-hati dengan hidupnya. Berapa banyak dari kita orang Kristen ketika kita beribadah kepada Tuhan, ternyata kita tidak hati-hati dengan hidup kita, dengan gaya hidup kita. Kita datang seadanya, berandai-andai. Tabut perjanjian, tabut Tuhan yang sudah menjatuhkan patung Dagon, memecahkan patung Dagon. Tabut perjanjian yang sudah membunuh Usa. Sekarang tabut perjanjian diletakkan di rumah kita. Nah, ya, kita pasti akan berhati-hati. Bayangkan Obed-Edom di sini. Tabut perjanjian ada di rumahnya. Oh, Obed-Edom dan seluruh keluarganya itu akan hati-hati. Hidup dalam kekudusan. Akibatnya adalah, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Kalau digabung dengan kitab Tawarik dan segala kepunyaannya. Diberkati Tuhan. Hal ini kemudian terdengar. Saya membayangkan begini, berkat apa sampai bisa terdengar dan juga sampai terdengar kepada seorang raja yang membuat raja itu tertarik. Ya. Sebesar apa berkat yang tersedia, yang dimiliki oleh Obed-Edom sehingga itu bisa tersebar keluar dari rumahnya. Nah, kalau sudah kita menjadi semakin kaya dan orang-orang atau tetangga-tetangga kita mengetahui, berarti kan memang ada pertambahan. Tetapi kalau ini sampai terdengar ke ibu kota, ya, ke ibu kota, kepada presiden, itu Anda bisa bayangkan berkatnya itu bertambah sebanyak apa. Ya. Dalam waktu bukan 3 tahun. Lihat di sini. 3 bulan. Mana ada orang berusaha 3 bulan kemudian langsung menjadi kaya dan kekayaannya sampai dalam level didengar oleh raja. Ya. Raja tertarik pada peningkatan ekonomi kita dalam waktu 3 bulan. Itu bayangkan itu peningkatannya seperti apa. Ya. Dan ini berbicara tentang hadirat kemuliaan Tuhan zaman sekarang. Herannya banyak orang tidak menginginkan hadirat kemuliaan Tuhan. Iya, karena memang tidak mudah. Anda harus sendirian dengan Tuhan. Anda harus hidup kudus. Anda harus hati-hati dengan tindakan perkataan Anda. Tetapi saya mau katakan, berkat yang kita terima itu melebihi dari apa yang kita usahakan. Ya. Oleh karena itu mari kita sekarang membangun diri kita, keinginan kita sama seperti Daud, supaya hadirat kemuliaan Tuhan ada di tempatku. Dan ini
butuh pengorbanan. Saya ingat dan saya sudah pernah sampaikan, Anda kalau baca nanti ketika membawakan ini, setiap berapa langkah Daud mempersembahkan korban. Bahwa hadirat kemuliaan Tuhan itu memang tidak murahan. Butuh pengorbanan besar. Seseorang dari pusat bertemu dengan saya di sidang raya. Dan dia bertanya, Pak Yusa, bagaimana untuk menambah kemuliaan hadirat Tuhan di gereja kita? Karena dia beberapa kali mengundang saya. Dan saya hanya katakan, maaf, jangan tersinggung. Bapak ingin saya terus terang atau bagaimana? Oh iya, terus terang Pak Yusa. Dan saya katakan, hadirat kemuliaan Tuhan itu mahal harganya. Maksudnya, itu akan kelihatan dari kemurahan hati kita. Misalnya ketika Bapak mengundang hamba Tuhan, PK-nya berapa? Saya hanya katakan, saya juga katakan, ingat loh, bukan karena saya ingin diberi lebih banyak lagi. Tetapi ini kita berbicara tentang mendatangkan hadirat kemuliaan Tuhan. Dan dia katakan, kan sudah banyak Pak Yusa. Perhatikan, saya bilang. Bapak memimpin dia ketua panitia KKR. Jadi setiap hari Kamis ada KKR di gerejanya. Gereja Bapak bisa dikatakan 10 kali lipat lebih besar dari gereja saya. Tetapi kalau mengundang tamu, PK di gereja saya lebih besar 2 kali lipat lebih daripada pemberian gereja Bapak. Masa Pak Yusa? Kalau enggak percaya saya undang Bapak. Enggak, saya percaya, dia bilang. Tapi sambil berbicara dia melelehkan air mata. Ya. Pak Eko bercerita pada saya. Karena dia orang penting sekarang di denominasinya, dia diundang-undang. Dan dia katakan begini, saya diminta Pak beberapa kali pelayanan di sebuah kota. Nyewa gedung, gerejanya bagus, yang gedungnya yang disewa maksudnya. Tapi ketika menerima PK Pak, hanya 300. Untuk bensin aja tidak cukup dia bilang. 2 kali saya diundang lagi. Saya terima tetap. Diundang lagi saya tidak buka Pak. Langsung saya cari jemaat yang tidak mampu di sana saya kasihkan. Dia bilang. Artinya bahkan PK-nya pun tidak menarik. Bukan kita mata duitan tetapi yang saya mau tetapkan dengan gereja dan keadaan gereja dan pemberiannya itu sesuai atau tidak. Itu loh yang dimaksudkan. Karena saya tahu sendiri ketika Pak Eko melayani di desa-desa, dia sendiri tidak terima PK. Ya. Dan yang mengagetkan saya adalah dengan jemaat tingkat kehadiran 20-an orang. Kalau memberi PK dia jauh lebih besar daripada gereja kita sekarang. Anda kalau datang ke sana sekarang Anda bisa menikmati hadirat Tuhan. Yang dulu kalau Tuhan kerja luar biasa di sini itu kita alami. Bahwa hadirat Tuhan tidak mungkin bisa lepas dengan hati yang penuh dengan kemurahan. Saya tidak berbicara tentang jumlah uang. Saya berbicara tentang hati yang memberi. Hati yang penuh dengan kemurahan. Pernahkah Anda mendengar guyonan pendeta?
Seringkali pendeta itu kalau habis diundang dijamu di restoran-restoran yang mahal. Dalam hati, buat tambahan PK aja kan lebih enak. Loh iya, itu sudah menjadi bahan omongan dari banyak pendeta. Kenapa? Kita banyak menerima persembahan yang sangat sedikit. Untuk separuh biaya makan aja, makan bersama. Enggak mungkin cukup. Yang menjadi masalah adalah hamba Tuhan setempat menginginkan kita melayani, kemudian hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dimanifestasikan. Ya. Dengan kehadiran kita. Tetapi saya mau katakan begini. Bukankah PK itu sudah dipersiapkan sebelum hamba Tuhan itu melayani? Berarti Tuhan kan sudah tahu kan? Oh, ini tingkat kemurahannya hanya sebatas ini. Ya. Dari awal sehingga jangan kaget kadang hamba Tuhan yang kita dengar dipakai di mana-mana secara dahsyat. Loh, ketika diundang di gereja tertentu, kenapa? Kok dunianya tidak jalan? Ini loh. Bukan salah pendeta tersebut, tetapi karena memang gereja itu gereja yang pelit, tidak bisa menghargai hadirat Tuhan, tidak bisa menghargai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Ya. Hadirat kemuliaan Tuhan itu mahal. Kalau Anda perhatikan bagaimana Daud, ya, bagaimana Daud itu membawa tabut Tuhan ini. Berapa yang dipersembahkan oleh Daud. Berapa persembahan dari Raja Salomo sehingga bait Salomo pada waktu pentahbisan. Hadirat kemuliaan Tuhan dimanifestasikan begitu kuatnya. Berandai-andai saja kemudian. Ada pondok Daud yang dirindukan oleh Tuhan akan dibangun kembali. Itu berbicara tentang satu kemah yang isinya hanya tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian, tabut Tuhan ini dikelilingi oleh para penyanyi, oleh para pemusik. Dikelilingi. Sehari 24 jam sehari semalam, seminggu 7 hari. Tidak pernah putus. Berandai-andai. Dan orang-orang ini kebanyakan adalah orang-orang Lewi. Yang hidup dari pemberian. Berandai-andai kalau itu tidak pernah berhenti. Dan yang memainkannya bukan 10 orang. Itu mainnya ratusan, bahkan yang tersedia untuk bergantian. Kalau tidak salah ya 4.000. Itu biayanya berapa? Kan gitu aja. Ya. Yang untuk mengelilingi tabut Tuhan, itu pun mengeluarkan biaya. Ini loh. Ketika kita menginginkan hal yang berharga secara duniawi saja aja. Kita tahu kok yang berharga itu mahal harganya. Lalu bagaimana mungkin hadirat kemuliaan Tuhan yang begitu berharga, kita tidak mau membayar harga. Padahal supaya kita bisa mendekat saja kepada kemuliaan Tuhan tanpa mengalami kematian, harganya adalah nyawa dari Yesus Tuhan kita. Ingat Yesus mengatakan seluruh isi dunia tidak sebanding dengan nyawa kita satu orang. Apalagi nyawa dari Tuhan kita. Ya. Artinya bukankah begitu mahalnya? Ya. Nah ketika orang mau sangkal diri, pikul salib, mau berkorban. Menjaga sikap dari kehidupannya sehari-hari. Lihat kembali kepada pembacaan kita Obed Edom. 3 bulan lamanya
tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. 3 bulan. Anda mau sekolah apa? Setinggi apa? Untuk bisa mencapai kesuksesan dalam waktu 3 bulan. Anda ingin modal, perlu modal berapa? Kalau kita orang kan untuk membangun pabrik perusahaan besar, itu biasanya bukan uang pribadi. Pinjam di bank kan? 3 bulan, tidak usah berbicara hasil yang melimpah. Bisa lunasi atau enggak? 3 bulan. Tetapi di sini 3 bulan Obed-Edom diberkati dan berkatnya banyaknya, saking banyaknya berkatnya kedengaran kepada anak buah Daud. Dan disampaikan kepada Daud. Dan Daud tertarik untuk membawa kembali. Padahal kan dia sudah bingung kan. Ada kematian ketika membawa pertama kali. Tetapi ternyata dari banyaknya cerita tentang berkat Obed-Edom, Daud berani menanggung resiko lagi. Ayo kita persiapkan lagi, bawa lagi. Dulu kita gagal, dulu ada yang mati, sekarang kita coba lagi. Loh, Daud dalam usaha yang kedua membawa ini, dia tidak mendapat jaminan loh bahwa tidak akan ada celaka sekarang dalam membawa ini. Tidak ada. Tetapi besarnya berkat ini membuat Daud berani mengambil risiko. Ya. Berapa banyak dari kita yang bisa melihat berkat yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Baik di sini, secara khusus berkat di surga. Bagaimana Paulus sudah diberitahu kalau kamu terus melanjutkan perjalanan, kamu akan ditangkap. Kamu dimasukkan penjara, kamu akan mati. Toh dia matanya tertuju pada mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan yang disediakan bagi dia kan. Artinya dia sudah melihat itu. Kalau kita berbicara kepada di 7 jemaat di kitab Wahyu, bukankah salah satunya berbicara tentang upahnya adalah duduk bersama-sama dengan Yesus. Memerintah bersama-sama dengan Yesus. Wow, itu kan luar biasa. Ya. Itu berkat-berkat yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak menyadari janji-janji Tuhan, tidak mempercayai janji-janji Tuhan, maka kita tidak akan berani dan tidak akan mau meluangkan waktu secara khusus dengan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Ya. Mengkhususkan diri untuk Tuhan itu kudus. Ya. Kita tidak akan berhati-hati dengan tindakan kita. Semau sendiri. Ayo sadari. Kemuliaan Tuhan itu begitu besar. Dan pantas kita berkorban untuk mendapatkan itu. Ayat yang ke-12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Lihat di sini. Oleh karena tabut Allah itu. Bukan karena Obed-Edom pandai bekerja. Bukan karena Obed-Edom itu sangat istimewa. Tetapi dikatakan Obed-Edom diberkati. Secara mudahnya kita berkata kekayaannya bertambah karena tabut Allah itu. Karena hadirat kemuliaan Tuhan. Ketika Anda menyediakan waktu dengan Tuhan, bahkan ingat,
Tanpa sadar kita sampai dalam taraf Tuhan menaruh pikirannya kepada kita, kepada pikiran kita. Istri saya mau buat podeng, dia sudah berencana, ada jemaat yang ngasih. Lihat bahwa itu kan pikiran Tuhan sebenarnya yang ditaruh, bahwa aku akan memberikan ini. Saya buka rak saya dan saya melihat paspor yang mati. Dan saya hanya berpikir, kapan ini ya diperpanjang? Beberapa hari kemudian ditelepon, pastor, paspornya diperbarui. Ada apa? Jalan-jalan. Mau kemana? Yang jelas, saya katakan. Dia kasih, ini loh sudah diorderkan ini. Pesawat Singapore Airlines. Loh, saya pikir, ya tunggu dulu. Masih mau diperpanjang lagi, saya bilang. Tetapi yang saya mau katakan bahwa ketika kita mau menyediakan waktu menyendiri dengan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Hati-hati dengan kehidupan kita. Anda akan sampai dalam level pikiran Tuhan, apa yang Tuhan akan kerjakan, secara halus itu akan ditaruh di dalam pikiran kita. Seakan-akan kita terlintas, ini. Padahal itu yang akan Tuhan kerjakan. Ya. Kan seringkali kan kita seperti itu ya. Pikiran tiba-tiba muncul, dapat, ya kan. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa tidak ada ruginya menyendiri dengan Tuhan. Mengkuduskan diri dengan Tuhan. Mungkin orang yang tidak ngerti mengatakan, ada apa? Kamu masih muda. Ayo bersenang-senang. Seiring dengan waktu. Kalau kita tetap menguduskan diri. Orang yang mengatakan rugi kamu. Maka sekarang gantian kita. Tahu kan? Kamu yang rugi bukan saya. Lihat di sini. Tapi sayang banyak orang Kristen yang tidak mau mengutamakan Tuhan. Menyediakan waktu dengan Tuhan. Ya. Padahal berkatnya luar biasa. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Sidang jemaat, dalam kita menyanyi, memuji Tuhan, Anda harus membayangkan, Anda harus merindukan hadirat kemuliaan Tuhan dimanifestasikan. Dalam kita beribadah seperti ini, bahwa bahkan dalam penyampaian firman Tuhan, Anda harus mengharapkan bahwa Tuhan berbicara secara khusus kepada kita. Karena ketika dia berbicara secara khusus kepada kita, hadirat kemuliaannya juga akan menyertai firman ini dan bekerja dalam hidup kita. Sehingga seringkali kita tanpa didoakan sakit sembuh. Ya. Seringkali kita sudah lemah, tiba-tiba bergairah lagi. Ya. Hadirat kemuliaan Tuhan. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Lihat, Daud mengangkut tabut itu dengan sukacita. Awalnya sangat sedih karena gagal. Sekarang Daud mengangkut dengan sukacita. Kita lihat sebagai ayat-ayat penutup di dalam kitab 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal yang ke-15. Ayat yang ke-12. Dan berkata kepada mereka, kepada para imam. Daud berkata kepada para imam, hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi,
kuduskanlah dirimu karena kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Perhatikan, saya ulang sebagai penutup. Untuk membawa tabut Tuhan, hadirat kemuliaan Tuhan, Daud mengatakan, kuduskanlah dirimu. Perintah, firman yang tidak populer saat ini. Kuduskanlah dirimu. Yang kedua dikatakan, ayat 13. Perhatikan bagian terakhir. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Dalam membawa atau menghadirkan hadirat kemuliaan Tuhan, kita tidak boleh asal inisiatif kita sendiri. Tetapi harus berdasarkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Itu tidak boleh dilanggar. Itu tidak boleh dilanggar. Bagaimana bisa tahu petunjuk Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Belajar firman sungguh-sungguh. Ada YouTube yang lagi rame, seorang hamba Tuhan perempuan yang terkenal berkhotbah. Dan dia mengatakan, kita harus merenungkan firman Tuhan. Wah, dan dia katakan, tidak perlu baca firman Tuhan, yang perlu itu merenungkan. Langsung hamba-hamba Tuhan yang lain mengatakan, ini khotbah bagaimana? Kelihatannya bagus, tapi bagaimana bisa merenungkan kalau tidak dibaca dulu? Ya. Jadi kita pun sama kok, tanpa kita punya pembacaan firman Tuhan, kita tidak bisa berhati-hati sesuai dengan firman Tuhan dalam tindakan tingkah laku kita. Harus baca firman Tuhan. Kalau perlu hafalkan. Walaupun hanya dari 150 ayat, satu ayat yang kita hafalkan. Walaupun pagi hafal, siang lupa. Ya. Pokoknya dihafalkan, berusaha, artinya menghafal itu kan berarti akan mengulang beberapa kali baru hafal. Itu kan termasuk merenungkan juga. Baru dengan itu kita bisa bertindak hati-hati. Kenapa kita perlu hati-hati? Karena resikonya adalah kematian kalau kita tidak hati-hati. Semakin hadirat kemuliaan Tuhan itu semakin kuat hadir. Dan ada orang yang tidak menguduskan diri. Ada orang yang tidak hati-hati dengan gaya hidupnya. Dia akan mati. Ingat Ananias Safira? Apa yang tertulis di Alkitab, bukankah itu juga akan terulang lagi? Kalau hujan awal saja sudah sedahsyat itu, apalagi hujan awal dan hujan akhir yang akan terjadi. Kita sebaiknya hati-hati. Yesus bisa datang kapan saja. Ya. Anda bisa bayangkan ekonomi yang hancur-hancuran, pemerintahan yang hancur-hancuran. Ya. Anda bisa bayangkan sekarang kita ditakut-takuti dengan gempa megatrust. Yang dikatakan tsunami-nya nanti bisa sampai tingginya 34 meter. Itu bisa seperti apa tingginya. Dan semuanya sedang mendengungkan, sudah dekat, sudah dekat, sudah dekat. Mendengar seperti itu, kita masih tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, saya mau katakan,
Orang tidak bisa minta tolong ke satu dengan yang lainnya lagi. Sepenuhnya itu kemurahan, kemuliaan Tuhan saja yang mampu menolong kita. Mari lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Belajar berjalan dengan Tuhan. Dan biarlah seperti Daud kita berkata, seperti ayat yang kita baca, Obed Edom diberkati, kita diberkati, Obed Edom dilindungi, kita dilindungi, semua karena Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan menyertai kita. Kejar Tuhan terus. Jangan teralihkan di akhir zaman ini. Saya tekankan lagi, jangan teralihkan. Anda akan rugi, Anda akan menyesal. Tuhan memberkati.